Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini kami akan membahas dilema kebebasan berekspresi dan penegakan hukum dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE, yang beranggotakan Anisha Vinanda Savanka 2451137 dan saya sendiri, Chelsea Olivia Johan 2451056, Stephanie 2451020, dan Miftahul Jannah 2451074. Dan yang selanjutnya ada analisis hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 adalah dasar hukum utama yang mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik di Indonesia. Beberapa pasal yang sering menjadi sorotan dan menimbulkan polemik terkait kebebasan berekspresi antara lain itu yang pertama, pasal 27 ayat 3 yang menyatakan bahwa melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesi informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Yang kedua, pasal 28 ayat 2 yang menyatakan bahwa melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, meskipun sering disalahgunakan untuk isu di luar konteks transaksi elektronik. Dan yang ketiga, pasal 29 melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Dan yang terakhir, pasal 45 ayat 3 menentukan sanksi pidana bagi pelanggaran pasal 27 ayat 3. Selanjutnya, selain UU ITE, dasar hukum lain yang relevan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau Undang-Undang Dasar 1945, khususnya yaitu pasal pasal 28E ayat 3 menjamin hak setiap orang atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Dan pasal 28F menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Dan yang selanjutnya ada prinsip konstitusi. Undang-undang ITE dalam implementasinya seringkali dihadapkan pada prinsip-prinsip konstitusi, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Beberapa prinsip konstitusi yang menjadi sorotan adalah, yang pertama, prinsip kebebasan berekspresi adalah Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menjamin kebebasan berekspresi sebagai salah satu hak dasar warga negara. Pembatasan terhadap hak ini haruslah proporsional, sah, dan sesuai dengan tujuan yang sah, misalnya melindungi nama baik, ketertiban umum, atau keamanan nasional. Yang kedua, prinsip kepastian hukum adalah rumusan pasal-pasal dalam Undang-Undang ITE, khususnya pasal 27 ayat 3, seringkali dianggap multitafsir dan tidak jelas, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Dan yang ketiga, prinsip keadilan adalah penerapan Undang-Undang ITE yang terkadang diskriminatif atau digunakan sebagai alat pembungkam kritik terhadap pihak tertentu menimbulkan pertanyaan tentang prinsip keadilan dalam penegakan hukum. Dan yang terakhir, prinsip due process of law. Setiap warga negara berhak atas proses hukum yang adil dan transparan, termasuk hak untuk tidak dipidana berdasarkan pasal yang karat atau multitafsir. Ada metode interpretasi dan konstruksi hukum. Dalam memahami dan menerapkan UU ITE, beberapa metode interpretasi dan konstruksi hukum dapat digunakan. Yang pertama, interpretasi gramatikal. Memahami makna kata-kata dalam pasal-pasal UU ITE sesuai dengan kaidah bahasa.
Namun, interpretasi ini seringkali tidak cukup karena sifat bahasanya yang bisa multitafsir. Yang kedua, interpretasi sistematis. Memahami pasal-pasal UU ITE dalam kaitannya dengan keseluruhan sistem hukum, termasuk Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang lainnya. Hal ini penting untuk memastikan konsistensi dan tidak bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi. Yang ketiga, interpretasi teleologis atau sosiologis. Memahami tujuan pembentukan UU ITE dan bagaimana undang-undang tersebut seharusnya berfungsi dalam masyarakat. Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan tujuan perlindungan nama baik di satu sisi dan jaminan kebebasan berekspresi di sisi lain. Yang keempat, interpretasi historis. Memahami latar belakang dan sejarah pembentukan UU ITE untuk mengetahui maksud awal pembentuk undang-undang. Yang kelima, konstruksi hukum argumentum a contrario. Menarik kesimpulan yang berlawanan dari suatu ketentuan. Misalnya, jika suatu perbuatan tidak secara eksplisit dilarang, maka secara a contrario, perbuatan tersebut diperbolehkan. Yang keenam, konstruksi hukum ekstensif dan restriktif. Dalam kasus-kasus yang melibatkan kebebasan berekspresi, penafsiran restriktif membatasi makna pasal seringkali lebih disarankan untuk mencegah kriminalisasi berlebihan. Pendapat kelompok. Tidak setuju dengan catatan, kelompok kami tidak sepenuhnya setuju dengan Undang-Undang UU ITE dalam bentuknya saat ini, khususnya terkait dengan implementasi pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat 2 yang seringkali menjadi pasal karet dan memicu kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi. Alasan hukum. Yang pertama, potensi pelanggaran hak konstitusional, yaitu penerapan pasal-pasal tersebut seringkali berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara atas kebebasan berekspresi yang dijamin oleh pasal 28 ayat 3 dan pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945. Pembatasan hak ini haruslah sangat ketat dan proporsional. Yang kedua, rumusan yang multitafsir. Frasa seperti penghinaan, pencemaran nama baik, dan berita bohong dalam UU ITE memiliki interpretasi yang sangat luas dan tidak jelas. Hal ini membuka peluang bagi penyalahgunaan dan penafsiran subjektif oleh penegak hukum maupun pihak yang merasa dirugikan, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum. Yang ketiga, ancaman terhadap demokrasi dan partisipasi publik, yaitu kebebasan berekspresi adalah pilar penting dalam negara demokrasi. Ancaman pidana yang berat dalam UU ITE dapat menimbulkan efek pendinginan atau killing effect, di mana masyarakat menjadi takut untuk mengemukakan kritik atau pendapat. Bahkan, yang konstruktif sekalipun, ini akan menghambat partisipasi publik dalam pengawasan kebijakan dan kinerja pemerintah. Dan yang keempat yaitu kriminalisasi delik aduan. Seharusnya kasus penghinaan dan pencemaran nama baik lebih tepat diselesaikan melalui mekanisme perdata, bukan pidana. Kriminalisasi delik ini dalam ruang cyber memperbesar potensi penyalahgunaan untuk membuka melawan politik atau kritik. Yang kelima, pergeseran fokus dari tujuan awal, yaitu UU ITE awalnya dirancang untuk mengatur transaksi elektronik dan mengatasi kejahatan cyber yang serius. Namun, dalam praktiknya, fokusnya lebih banyak bergeser pada isu-isu seperti pencemaran nama baik yang seharusnya ditangani dengan pendekatan yang lebih berhati-hati agar tidak mengancam kebebasan sipil. Namun, kami mendukung adanya regulasi untuk mengatasi kejahatan cyber serius seperti penipuan online, penyebaran konten ilegal atau pornografi anak atau terorisme, peretasan, dan kata lain yang memang mengancam keamanan dan ketertiban umum di ruang cyber. Pembatasan terhadap kebebasan berekspresi hanya dapat dibenarkan jika bertujuan untuk melindungi hak-hak orang lain yang sangat fundamental, misalnya privasi ekstrim, hasutan kekerasan, ujaran kebencian yang jelas, dan langsung memicu diskriminasi atau kekerasan, dan telah melalui uji proporsionalitas yang ketat. Selanjutnya yaitu kesimpulan. UU ITE khususnya pasal-pasal yang mengatur tentang penghinaan dan pencemaran nama baik, pasal 7 ayat 3 serta berita bohong pasal 28 ayat 2 telah menimbulkan ketegangan antara
antara upaya penegakan hukum dan perlindungan hak konstitusional atas kebebasan berekspresi. Rumusan yang karet dan multitafsir ditambah dengan penerapan yang seringkali tidak proporsional telah memicu kekhawatiran serius tentang potensi penyalahgunaan undang-undang ini untuk membungkam kritik dan pendapat yang berbeda. Meskipun tujuan awal UU ITE adalah positif untuk mengatur transaksi elektronik dan mengatasi kejahatan cyber, implementasinya telah menyimpang dan justru menciptakan iklim yang kurang kondusif bagi kebebasan sipil. Selanjutnya yaitu saran. Untuk mengatasi dilema ini, mewujudkan UU ITE yang lebih adil dan berimbang, kami mengusulkan beberapa saran. Yang pertama, revisi UU ITE secara menyeluruh. Perumusan ulang pasal-pasal karet, khususnya pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat 2. Perlu dirumuskan ulang dengan lebih spesifik, jelas, dan tidak multitafsir. Batasan terhadap kebebasan berekspresi haruslah sangat sempit dan hanya berlaku untuk kasus-kasus yang ekstrim yang memang merugikan secara signifikan dan melanggar hak asasi orang lain seperti hasutan kekerasan, ancaman, atau ujaran kebencian yang memicu diskriminasi dan kekerasan. Diskriminalisasi delik aduan, yaitu penghinaan dan pencemaran nama baik, sebaliknya dikembalikan sebagai delik aduan yang diselesaikan melalui jalur perdata atau mekanisme restoratif justice, bukan pidana penjara. Pidana penjara seharusnya hanya diberlakukan untuk kejahatan cyber yang serius dan terbukti menimbulkan kerugian besar atau mengancam keamanan negara. Perlindungan jurnalis dan aktivis perlu ada pasal khusus yang memberikan perlindungan lebih tinggi, bagi jurnalis, aktivis, dan masyarakat sipil yang menyuarakan kritik atau melakukan fungsi kontrol sosial sepanjang kritik tersebut didasarkan pada fakta dan niat baik. Yang kedua, peningkatan kapasitas dan profesionalisme penegakan hukum. Penegak hukum, polisi, jaksa, hakim perlu diberi pelatihan khusus mengenai interpretasi UU ITE yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi. Penerapan UU ITE harus mengedepankan asas ultimum remedium atau pidana sebagai upaya terakhir dan mempertimbangkan dampak sosial serta kebebasan sipil. Yang ketiga, edukasi publik. Pemerintah dan lembaga terkait perlu secara aktif mengedukasi masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam berekspresi di ruang cyber, serta batasan yang diatur dalam undang-undang, mendorong budaya literasi digital dan berpikir kritis untuk mengurangi penyebaran informasi yang tidak benar atau ujaran kebencian. Yang keempat, mendorong mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, yaitu mendorong penggunaan mediasi, arbitrase, atau mekanisme restoratif justice untuk menyelesaikan sengketa terkait informasi dan transaksi elektronik sebelum menempuh jalur pidana. Dan pemaparan dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kalau ada sumur gadang, bolehlah kita numpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.